Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang sudah sering nonton dan dimanapun kalian berada, di Surabaya, di Jakarta, atau di Palangkaraya. Oke, sebelum kita bernyanyi dan juga mendengarkan firman, alangkah baiknya kita yel-yel dulu nih. Oke, aku mulai ya yel-yelnya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi, Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's praise Jesus together. Tepuk tangan bersama. Tuhan gembalaku, Kau pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, jalan-jalanku, lidahku, sebab Kau sertaku, lidahku, Kau jaminanku. Takkan kemana-mana berikan aku dalam kekuranganku. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang pimpin aku, Kau pimpin hidupku dalam Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, jalan-jalanku, lidahku, sebab Kau sertaku, lidahku, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kemana-mana Kau kembalikan aku dalam kekuranganku. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang pimpin langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Tuhan Kau gembalaku, takkan kemana-mana Kau memberikan aku dalam kekuranganku. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang pimpin langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Terima kasih Tuhan, kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyembah Tuhan. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengaku
lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku. Mari adik-adik kita angkat tangan kita nyanyikan. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizatmu masih terjadi. Letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari kita pejamkan mata kita semua, mengangkat tangan kita, dan mulai ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Yes, God. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Mujizat-Mu ada untuk kami setiap hari ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami bisa nyanyi, kami bisa memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ubahkan kami supaya kami bisa terus sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Halo semuanya, setelah kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita akan bermain games dulu nih. Oke, games untuk minggu ini kita akan melakukan games tebak gerakan ya. Oke, jadi di sini Gilbert akan memperagakan sebuah gerakan, lalu Evelyn akan menjawabnya. Oke, mungkin bisa berhadapan dulu. Bisa berhadapan. Nah, oke, silakan Gilbert memperagakan suatu gerakan, lalu Evelyn akan menjawab. Oke, kira-kira apa ya gerakannya? Gereja, oke. Sekolah. Oh, sekolah, oke. Oke, yang ketiga ini. 3. Yuk, kita lihat. Apa ini? Nonton bioskop. Nonton apa ya? Wah, luar biasa sekali, tiga-tiganya bisa dijawab. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Evelyn. Oke, bagaimana gamesnya teman-teman? Mudah bukan? Kalian bisa mencobanya bersama keluarga kalian, bersama teman kalian, ataupun bersama guru kalian. Enjoy guys! Hello Joy Kid Online Service. Nah, di hari Minggu ini siapa yang sudah tadi ikut yel-yel? Siapa yang tadi sudah ikut main games? Yang ikut praise and worship? Sudah semua? Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau duduk dulu yang enak supaya kita bisa mendengarkan dengan fokus. Nah, sekarang ini Missnya mau nanya, siapa di antara kalian
yang pernah marah? Ya kan? Marah itu nggak ada senyum ya. Marah itu gitu ya. Keluar suaranya kadang itu gitu ya. Menghentakkan kaki. Sebel gitu ya. Marah itu ekspresinya nggak smile tapi gitu ya. Nah, siapa di sini yang pernah marah kira-kira? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Rata-rata semua yang online di sini pernah marah. Miss juga pernah marah. Bahkan sehari mungkin sekali lah ya pernah marah. Nah, sekarang pertanyaan yang lainnya selain marah. Di sini siapa yang pernah memaafkan? Wah ya, pertanyaan kali ini agak-agak sulit ya. Memaafkan itu gampang-gampang susah. Nah, tapi pasti pernah, kalau pernah marah, pernah memaafkan. Ya, bisa memaafkan secara cepat atau lambat. Pasti kita semua pernah mengalami. Nah, kalau ada yang salah perlu kita maafkan, tapi kita juga pernah melakukan kesalahan, kita juga harus minta maaf ya, karena kita salah, ya kan? Nah, kalau ada orang yang melakukan kesalahan, terus dia nggak mau minta maaf, terus malah semakin lebih galak, pasti jengkel ya kita ya, pasti gemes gitu ya. Kenapa sih dia ini kok nggak mau minta maaf, padahal tahu dia itu salah, benar-benar tahu salah. Nah, kadang itu banyak orang yang seperti itu. Kadang itu di jalan ya, kita lagi naik mobil, tahu-tahu ada yang motong. Nah, kalau sudah motong, habis gitu yang motong ini lebih galak, matanya melotot, lebih galak daripada yang dipotong ya, padahal dia yang salah ya. Itu yang sering terjadi kalau di jalan ya. Kalau sehari-hari ya banyak, kadang ini tempat parkir ya. Kalau misalnya kita ke mall, kadang rebutan tempat parkir ya. Cuman itu kalau terjadi di hari-hari weekend ya. Kalau di hari-hari weekdays tempat parkir mah luas ya, jadi nggak perlu berantem. Nah, biasanya kalau kita tuh lagi jengkel, terus orang yang membuat kita jengkel itu nggak cuma sekali, dia akan berulang kali bikin kita itu jengkel. Terus saja bikin jengkel ya. Siapa di sini yang suka bikin papa atau mamanya marah? Apalagi mama ya, yang sering di rumah ya, mamanya pasti jengkel. Berulang kali diomongi, ayo ya sekarang tidur dulu, nanti bangun tidur terus les. Yang ada malah sekarang nggak tidur tapi mainan, nanti waktunya mau les malah tidur. Terus waktu dibanguni, rewel. Nah, siapa di sini yang seperti itu ya? Tapi itu terjadi tuh nggak cuma sekali, tapi mungkin hampir setiap hari ya, bikin mamanya itu gitu ya. Mamanya capek akhirnya ya. Nah, tapi mamanya berusaha memaafkan terus ya. Jadi walaupun kita pasti juga dimarahi, tapi juga sering dimaafkan terus. Nah, cerita Alkitab hari ini ya, sama tentang orang-orang yang bandel ya, yang kalau dikasih tahu itu nggak pernah mau nurut, malah melanggar dan suka merengek-rengek ya. Suka merengek-rengek. Nah, kedengarannya sama seperti kita semua ya, tapi oke, kita mau mendengarkan sama-sama ceritanya. Kita sama-sama tahu ceritanya bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka itu waktu keluar dari Mesir, mereka kan banyak ya, orangnya banyak. Terus mereka juga membawa harta benda, mereka membawa hewan-hewan ternaknya. Jadi mereka tuh baris dengan sangat panjang. Waktu mereka sampai agak sedikit jauh dari Mesir, tiba-tiba tentara Mesir itu mengejar tentara Israel, bangsa Israel ini. Mereka mengejar bangsa Israel. Ternyata waktu mereka lari, bangsa Israel lari, di depannya itu ada yang namanya laut. Nah, Laut Merah. Perjalanannya itu jadi susah ya kan, karena nggak semua orang tuh bisa berenang, apalagi di laut. Dan mereka tuh jadi bete ya, bangsa Israel ini marah sama Musa. Kamu itu ngajak kita keluar dari Mesir, tapi kok jadi kayak gini, dikejar-kejar sama tentara Mesir. Terus waktu dikejar lari, nggak bisa kemana-mana karena di depannya itu ada laut. Gimana ini? Tetap aja Tuhan itu memberikan yang terbaik. Tuhan membelah laut itu sehingga mereka ini bangsa Israel bisa lewat. Dan nggak cuma itu, Tuhan juga menolong bangsa Israel untuk lari dari kejaran tentara Mesir. Jadi Tuhan membiarkan bangsa Israel itu lewat di tengah-tengah Laut Merah yang sudah dibelah itu. Tuhan menolong dengan menutup Laut Merah itu
di mana yang waktu itu tentara Mesir itu ada di tengah-tengahnya. Jadi mereka semua tenggelam. Tuhan menolong bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu merengek-rengek ya, marah. Dan nggak cuma di situ, bangsa Israel itu juga ngomel saat mereka di tengah padang gurun tidak ada makanan. Nah, Tuhan menolong mereka sekali lagi. Nggak cuma sekali, tapi Tuhan ini menolong mereka itu berulang-ulang. Selain tadi di Laut Merah, Tuhan kali ini mendatangkan roti mana dan burung puyuh. Tuhan mendatangkan roti mana dan burung puyuh. Dan Tuhan nggak cuma mendatangkan roti mana dan burung puyuh. Saat air di padang gurun itu tidak ada ya, air itu rasanya nggak enak gitu. Mereka marah lagi sama Tuhan. Mereka merengek-rengek lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan menyediakan air itu. Tuhan menyediakan air. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati. Asal itu tadi, kita itu nurut, kita itu sabar. Terus kita juga nggak merengek-rengek ya. Oke, penyertaan Tuhan itu nggak cuma sampai burung puyuh, roti mana, air, tapi Tuhan juga menyertai mereka dengan yang namanya tiang awan dan tiang api. Kalau malam itu kan dingin, Tuhan memberikan tiang api juga untuk penerangan ya. Dan kalau siang padang gurun itu panas, Tuhan memberikan tiang awan supaya mereka bisa nggak terlalu kepanasan. Tapi tetap aja mereka juga nggak mengucap syukur, nggak berterima kasih. Malah mereka tuh sering merengek-rengek. Bahkan saat Musa itu naik ke Gunung Sinai untuk beberapa waktu, mereka itu nggak sabar menunggu Musa turun. Akhirnya mereka itu bikin juga yang namanya patung lembu emas untuk mereka sembah. Itu yang membuat Tuhan marah. Tuhan itu nggak suka kalau anak-anaknya ini tidak nurut ya. Tuhan itu nggak suka ya, siapa aja ya, meskipun orang tua kita juga kalau kita itu sudah diomongin sekali, 2 kali tapi tetap nggak nurut, juga nggak akan sabar. Tapi Tuhan itu Tuhan yang sabar ya. Walaupun mereka itu juga Tuhan hukum ya. Mereka berputar-putar di padang gurun itu 40 tahun. 40 tahun itu bukan waktu yang sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Tapi tahun, 40 tahun itu lama sekali ya. Tetapi apa? Penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Mereka tuh, baju mereka tuh nggak rusak. Sepatu mereka nggak rusak dan mereka juga semakin sehat, semakin bertambah. Tuhan itu menyertai secara luar biasa walaupun mereka itu seperti itu ya, nakal sekali ya, bandel. Tetapi mereka terus berusaha membuat Tuhan itu nggak sabar. Tapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sabar, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Coba kita bayangkan ya, dari awal mereka itu diperbudakan ya, waktu diperbudak di Mesir, mereka dikeluarkan sama Tuhan ya. Waktu mereka mau dikeluarkan sama Tuhan, Tuhan itu menyatakan kasihnya kan dengan tulah yang ada 10 itu. Akhirnya mereka keluar. Waktu mereka keluar ya, mereka dikejar tentara Mesir, mereka dihadapkan ke Laut Merah, tapi Tuhan juga menyertai. Waktu lepas dari Laut Merah, mereka bingung mau makan apa, Tuhan kirimkan burung puyuh dan roti mana. Waktu air itu nggak ada, Tuhan berikan air. Waktu banyak hal ya, waktu mereka ketakutan di tengah malam nggak kelihatan jalan karena itu padang gurun ya. Terus dingin juga kalau di padang gurun, kalau malam Tuhan kirimkan tiang api. Terus kalau siang Tuhan kirimkan tiang awan. Tuhan menyertai selama 40 tahun, nggak pernah putus penyertaan Tuhan. Tuhan menguji bangsa Israel di padang gurun. Tuhan itu mengungkapkan apa yang di hati Tuhan untuk mengajar mereka itu menuruti perintah-perintah Tuhan, yang Tuhan ini yang penuh kasih. Jadi bangsa Israel itu karena terlalu lama di perbudakan Mesir, jadi harus diajari, harus dikasih peraturan-peraturan. Jadi perbudakannya terlalu lama waktu di Mesir itu. Jadi Tuhan itu mau mengajari soal peraturan-peraturan kepada bangsa Israel supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Karena kalau kita nggak ada peraturan, semuanya akan kacau ya. Sama seperti Tuhan yang begitu sabar kepada orang Israel yang sangat keras kepala, kita semua juga perlu ingat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan kesabarannya luar biasa juga terhadap kita. Ya, sehingga super kebenaran hari ini adalah God is never too tired to be patient with us.
Jadi kita tuh nggak perlu meniru bangsa Israel ya untuk menguji kesabaran Tuhan, untuk menguji kesabaran mama papa kita atau guru kita ya. Nggak perlu kita contoh mereka ya. Tapi kita itu mesti melihat bahwa Tuhan itu sangat menyayangi kita, Tuhan itu sangat sabar. Dia tuh nggak ada capeknya untuk mau menunggu kita sehingga kita itu bisa belajar bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sabar, Tuhan yang mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Maka itu kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, nggak bolos sekolah minggu, waktu kita itu memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh. Waktu kita belajar di sekolah, kita juga belajar sungguh-sungguh. Di les pun juga sama, dimanapun. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu super kebenaran kita hari ini adalah God is never too tired to be patient with us. Kita ulangi sama-sama ya. God is never too tired to be patient with us. Sekali lagi Miss Mansaya, halo joy. Yuk sama-sama berdiri, let's celebrate our Jesus today. Come on everybody, clap your hands. We praise your name. Come on joy, sama-sama. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, jalan-jalan tidak takut, sebab Kau sertaku, tidak ragu, Kau jaminan hidup kami Tuhan. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekurangan aku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam Joy, mari kita siapkan hati kita. Mari angkat tangan bersama. We worship you, Jesus. Bersama-sama dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri.
worship Jesus. Mari kita belajar buat sembah Tuhan kita. Ucapkan terima kasih, ucapkan haleluya. Oh, we worship you, Jesus. Ku sembah Kau Tuhan. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Bersama-sama Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan untuk kita. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sekarang kita mau melanjutkan acara kami. Berkati kita dalam nama Yesus. Haleluya. Jua yang siap mendengarkan firman katakan amin. Super kebenaran kita hari ini adalah God is never too tired to be patient with us. Ayat penuntun kita hari ini terambil dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 38. Or in English, Numbers 14 verse 1 until 38. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 8. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Or in English, Psalm 103 verse 8. The Lord is compassionate and merciful, slow to get angry and filled with unfailing love. Oke, karena kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman, kita tadi juga sudah bermain game juga. Kali ini waktunya kita berdoa untuk mengakhiri ibadah online pada hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan Yesus, kami bisa mengikuti ibadah online dari awal hingga akhir. Tuhan juga mau berkati Tuhan, supaya firman yang diberikan tadi bisa menjadi pedoman bagi hidup kami dan juga bisa memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, ibadah online kita sudah selesai. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan juga sertakan subscribe. Sampai jumpa minggu depan teman-teman, dadah!